Bayangkan, seorang perempuan muda diikat di tiang kayu depan rumah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Matahari siang menyengat kulitnya yang mulai gosong. Tangannya terentang, tali menjerat pergelangan seperti seorang tahanan perang. Beberapa warga lewat, menoleh cepat, lalu pura-pura tak melihat. Sementara di dalam rumah, seorang pria tua dengan sorban putih duduk tenang, menyeruput kopi panas. Bibirnya melantunkan ayat-ayat dengan suara rendah, seolah tak terjadi apa-apa. Semua ini hanya karena masakan terlalu asin. Dan lelaki tua itu bukan orang sembarangan. Dialah Pak Haji Samad, sosok yang dihormati di kampung. Tapi siapa sangka, di balik jubah dan janggut panjangnya, tersembunyi kebusukan yang bahkan iblis pun malu melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa perempuan yang diikat itu? Dan mengapa semua orang membungkam mulut mereka? Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Fitri hanyalah seorang perempuan kampung biasa. Lembut, penurut, dan selalu menundukkan pandangan. Ia anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya petani, ibunya penjual sayur. Keluarganya bukan orang kaya, tapi dikenal baik dan jujur. Itulah yang membuat keluarga Pak Haji Samad tertarik untuk melamar Fitri. Apalagi Faris, anak sematawayang Pak Haji, dikenal bekerja di kota, berpenghasilan cukup. Maka lamaran itu dianggap anugerah. Tak ada alasan untuk menolak. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah Fitri. Hanya tenda biru, kursi plastik, dan sepiring nasi liwet untuk para tamu. Tapi hati Fitri begitu bahagia. Ia tidak melihat kemewahan, yang ia lihat hanya cinta dan harapan. Usai akad, Pak Haji menggenggam tangan Fitri dan berbisik di telinganya. Mulai hari ini, kamu bukan hanya istri anakku, tapi juga bagian dari keluargaku. Taatlah, dan kamu akan selamat. Saat itu, Fitri tersenyum. Ia menganggap ucapan itu sebagai bentuk kasih seorang mertua. Tapi ternyata, itu adalah pintu gerbang menuju penderitaan. 3 minggu pertama pernikahan mereka berjalan biasa saja. Faris pulang setiap pekan, mereka masih seperti sepasang pengantin baru. Pak Haji pun tak banyak campur tangan, hanya sesekali menegur jika pekerjaan rumah belum selesai. Namun, perlahan, semua berubah. Pada bulan ketiga, Faris mulai jarang pulang. Kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. Katanya sibuk kerja. Fitri mencoba memahami, walau hatinya mulai merasa sepi. Tapi justru di saat suaminya tak ada, perlakuan Pak Haji makin berubah. Ia mulai sering bicara dengan nada tinggi. Kadang menyindir. Kadang langsung menyuruh Fitri membersihkan rumah dari pagi buta. Bahkan hal-hal kecil seperti letak sapu atau jumlah cabai di masakan bisa jadi alasan untuk dimarahi. Awalnya, Fitri tetap sabar. Ia berpikir mungkin mertuanya sedang lelah, atau hanya sedang menguji kesabarannya sebagai istri baru. Tapi ternyata, itu bukan ujian. Itu adalah awal dari kekerasan yang sesungguhnya. Mertuanya sebagai orang tua yang akan membimbing dan melindungi, perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang menyesakkan dada. Bagi Fitri, Pak Haji Samad adalah teka-teki yang membingungkan. Di hadapan orang-orang, beliau begitu santun, suka membantu, dan selalu menyelipkan senyum di balik janggut putihnya yang rapi. Namun di dalam rumah, semua itu berubah menjadi sosok yang dingin, keras, dan tak punya belas kasihan. Di kampung itu, nama Pak Haji Samad ibarat paku bumi. Ia memimpin majelis taklim, menjadi imam sholat Jumat, dan tak jarang jadi rujukan warga dalam persoalan hidup. Tak ada satupun yang berani membantahnya. Bahkan kepala desa pun segan padanya. Setiap malam Jumat,
Rumah Pak Haji selalu ramai. Warga berdatangan membawa kitab dan sajadah. Pak Haji akan duduk di tengah, membuka ceramah dengan suara lembut dan berwibawa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak sabar. Wanita itu harus patuh pada suaminya dan menjaga kehormatan keluarganya. Semua mendengarkan dengan takzim, termasuk Fitri yang duduk di balik tirai dapur, menyeduh teh dan menata kue untuk para tamu. Di tengah suara zikir, Fitri seringkali menunduk. Bukan karena khusyuk, tapi karena menahan air mata yang tak boleh jatuh di depan orang lain. Saat warga pulang, Pak Haji akan berubah. Suaranya tinggi, sorot matanya tajam. Ia akan mengkritik tata letak gelas, menyalahkan rasa kue buatan Fitri, dan kadang menyebutnya tak becus jadi istri. Malu aku kalau orang tahu kamu ini menantu Pak Haji tapi kerjamu kayak pembantu. Fitri hanya bisa menjawab lirih. Maaf, Pak Haji, saya akan perbaiki. Dan begitulah hari-harinya berlalu. Di luar, Pak Haji tetap menjadi kebanggaan warga. Tapi di dalam rumah, ia adalah penguasa yang tak bisa disanggah. Ia selalu membungkus kejamnya dengan dalil, membalut cacian dengan alasan mendidik. Fitri hanya bisa pasrah. Ia yakin Allah tidak tidur. Tapi entah kapan pertolongan itu datang. Satu-satunya orang yang bisa jadi pelindung Fitri hanyalah suaminya, Faris. Tapi Faris, entah di mana. Setiap kali Fitri mencoba menelepon, kadang tak diangkat, kadang hanya dibalas dengan, "Aku sibuk. Nanti aja ya." Hati Fitri mulai lelah. Ia tak hanya menanggung luka fisik dari bentakan dan kerja paksa, tapi juga luka batin karena diabaikan orang yang seharusnya melindunginya. Pernah suatu hari, saat pagi hujan deras, Fitri demam dan lemas. Ia tak kuat bangun. Tapi Pak Haji tetap berteriak dari ruang depan. "Fitri, mana sapunya? Halaman belum dibersihkan. Apa kamu mau tidur terus kayak binatang?" Dengan tubuh menggigil, Fitri tetap bangun. Ia menyeret kakinya keluar, menyapu halaman yang penuh genangan air. Saat itu, seorang tetangga, Bu Marni, sempat melihat dari balik jendela. Tatapannya iba, tapi tak berani berbuat apa-apa. Tak ada yang berani mengusik Pak Haji Samad. Ia terlalu tinggi di mata warga. Terlalu bersih citranya. Dan Fitri, hanya wanita muda dari kampung lain, yang tak punya siapa-siapa di sini. Namun semua itu akan berubah. Karena saat kezaliman dibiarkan terlalu lama, semesta akan turun tangan. Hari demi hari, Fitri semakin kehilangan pijakan. Ia seperti berjalan di atas duri, tak bisa maju, tak bisa mundur. Satu-satunya yang ia harapkan bisa menjadi sandaran, malah perlahan menghilang dari kehidupannya. Faris, suaminya, adalah pria pendiam. Tapi dulu, saat mereka masih saling mengenal sebelum menikah, Faris tampak perhatian. Setidaknya, itulah yang Fitri rasakan di awal. Namun, 3 bulan setelah ijab kabul, Faris berubah menjadi bayang-bayang. Tak lagi menyentuh hatinya. Tak lagi peduli. Faris bekerja di kota. Katanya sebagai staf di sebuah perusahaan dagang. Gajinya cukup untuk makan dan kebutuhan rumah. Tapi sejak awal bulan ketiga, frekuensi kepulangannya makin jarang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu. Dan ketika pulang pun, ia hanya tidur, main HP, lalu pergi lagi. Tak ada pelukan, tak ada cerita, tak ada tanya, "Apa kamu baik-baik saja di sini?" Fitri pernah mencoba membuka obrolan dengan suara hati-hati. "Mas, kalau Mas pulang sebentar aja, aku jadi bingung mau cerita kapan." Tapi Faris hanya menjawab datar. "Aku capek. Pit, jangan manja. Di luar juga banyak istri yang ditinggal kerja." Fitri terdiam. Matanya menatap lantai, menahan perasaan yang berkecamuk. Ingin marah, tapi tak berani. Ingin menangis, tapi tak ada gunanya. Di belakang kamar, Pak Haji mendengar percakapan itu.
Ia masuk ke kamar dengan langkah berat, lalu berdiri di depan mereka. Faris, kamu jangan terlalu dimanjain istrimu. Perempuan tuh harus kuat, bukan cengeng. Jangan-jangan dia kebanyakan nonton sinetron. Lalu, sambil menatap tajam ke arah Fitri, ia menambahkan, kalau kamu tak bisa dididik secara halus, maka aku yang akan didik kamu dengan caraku sendiri. Malam itu, Faris tak berkata apa-apa. Ia membiarkan Fitri menelan kata-kata itu sendirian. Dan begitulah yang terjadi. Faris semakin jauh. Pulangnya tak lagi dinanti. Bahkan ketika pulang, Fitri merasa lebih tenang jika dia tak banyak bicara, karena setiap kalimat hanya menambah luka. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Fitri mencoba menceritakan perlakuan Pak Haji, Faris selalu membela ayahnya. Ayah itu keras karena sayang. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalau kamu nurut, ayah nggak akan marah. Kalimat-kalimat itu menjadi cambuk yang memukul hati Fitri lebih dalam daripada bentakan Pak Haji. Ia merasa seperti tak memiliki siapa-siapa. Di rumah ini, ia hanya ada untuk melayani, untuk diam, untuk patuh, untuk disalahkan. Pernah suatu malam, saat hujan turun deras dan angin menggoyang genting, Fitri menangis pelan di sudut dapur. Ia tak berani menangis keras, tapi air matanya jatuh terus-menerus. Ia menggenggam sajadah, bersujud dalam dingin lantai. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini azab karena aku terlalu percaya pada manusia, ampunilah aku. Sementara di kamar depan, suara dengkuran Faris bercampur dengan lantunan ceramah di televisi. Di balik dinding rumah yang tenang, ada seorang perempuan yang perlahan kehilangan harap. Namun, seburuk apapun keadaan, Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan berjalan terlalu lama. Waktu akan bicara. Luka akan bersuara. Dan saat itu tiba, tak akan ada siapapun yang bisa menahan balasan dari langit. Pagi-pagi buta, saat azan subuh baru berkumandang, Fitri sudah terbangun. Bukan karena kesiapan iman, tapi karena suara langkah keras Pak Haji yang menghentak lantai rumah kayu. Suara itu kini lebih tajam dari jam weker. Jika telat bangun beberapa menit saja, hukumannya bisa berlangsung seharian. Fitri mengenakan kain panjang dan kerudung tipis, lalu cepat-cepat ke dapur. Tangannya gemetar saat menyalakan kompor tua. Tubuhnya masih lemas karena semalam hanya sempat makan 2 sendok nasi. Tapi tugasnya sudah menanti, menyiapkan air hangat, membuat teh, menyapu halaman, mencuci piring, menanak nasi, lalu mengelap seluruh lantai. Sementara itu, Pak Haji duduk di kursi panjang di ruang depan. Tangannya memegang tasbih, mulutnya melantunkan zikir. Tapi matanya terus memperhatikan gerak-gerik Fitri. Seolah tiap detik ada saja kesalahan. Tehnya kurang panas. Gula kamu kayak pelit banget. Kamu kira aku ini tamu pengemis? Fitri hanya menjawab, maaf, Pak Haji. Saya akan buatkan lagi. Baru saja selesai meletakkan gelas kedua, terdengar suara cemeti kayu yang selalu dibawa Pak Haji mengetuk lantai. Bukan untuk memukul, tapi suara itu cukup membuat jantung Fitri berdebar. Setiap hari, perintah demi perintah datang tanpa henti. Bahkan pekerjaan yang sudah selesai akan disuruh ulang jika dirasa tidak sempurna. Sapu halaman sampai bersih. Jangan sampai ada daun satu pun tertinggal. Setiap perintah harus dilaksanakan cepat. Tidak ada kata sebentar dalam kamus Pak Haji. Bahkan saat tubuh Fitri sedang tidak sehat, Pak Haji tak peduli. Pernah suatu hari, Fitri terbatuk-batuk keras. Tenggorokannya kering, matanya merah. Tapi Pak Haji malah berkata, orang sakit itu banyak alasannya. Mending kamu kerja daripada pura-pura lemas. Tidak hanya menyuruh, Pak Haji sering mempermalukan Fitri di depan tetangga. Saat ada ibu-ibu datang untuk arisan, Fitri disuruh melayani sambil berdiri tegak selama 2 jam. Tak boleh duduk. Belajar dari sekarang. Perempuan harus tahu tempatnya. Jangan terlalu manja.
Tetangga hanya bisa tersenyum canggung, pura-pura tidak melihat betapa wajah Fitri pucat, dan tubuhnya gemetar karena terlalu lama berdiri. Semua ini dilakukan Pak Haji bukan karena ingin mendidik, tapi karena merasa berkuasa. Ia menikmati posisi tertinggi di rumah, dan Fitri adalah target paling mudah untuk dia tekan. Dalam hati kecilnya, Fitri mulai bertanya-tanya, apa begini cara Allah menguji seorang istri? Atau, aku memang sedang dihukum karena terlalu percaya pada janji manusia? Namun ia tak pernah melawan. Ia hanya menulis semua keluh kesahnya dalam hati, lalu menghapusnya lagi dengan air wudhu dan sujud panjang yang dingin. Hari itu, saat sedang membersihkan kamar mandi belakang, suara Pak Haji kembali menggema dari ruang tengah. Fitri. Setelah itu, bersihkan loteng, periksa semua tikus. Dan jangan lupa, siapkan makanan ayam, siram tanaman, dan cuci pakaian Pak Lurah sore nanti. Fitri hanya menunduk, mengangguk pelan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih lelah lagi. Namun, dalam diamnya, ada luka yang menumpuk, ada bara yang perlahan menyala. Dan ketika semuanya telah mencapai batas, sesuatu akan pecah. Bukan dari mulut Fitri, tapi dari langit yang mendengar setiap rintihannya. Hari itu, langit masih gelap. Angin dini hari berhembus pelan, menusuk tulang. Udara lembab merayap masuk ke sela-sela jendela papan. Di dalam kamar kecil di sudut rumah, tubuh Fitri meringkuk dalam selimut tipis. Semalaman ia menggigil demam. Tenggorokannya perih, dan kepalanya terasa berat. Jam menunjukkan pukul 5 pagi lewat 10 menit. Suara azan sudah berlalu, tapi tubuh Fitri masih lunglai. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia telat bangun. Tanpa aba-aba, suara langkah Pak Haji mendekat cepat ke kamarnya. Pintu dibuka keras. Tak ada salam. Hanya tatapan penuh kemarahan yang langsung menusuk jantung Fitri. Kamu pikir rumah ini hotel? Bangun. Kamu sudah azan belum buka mata. Ini rumah bukan tempat tidur seenaknya. Fitri bangkit setengah duduk. Tangannya masih lemas menopang tubuhnya. Maaf Pak Haji, saya kurang enak badan. Tapi kalimat itu belum selesai. Pak Haji sudah berjalan ke dapur. Ia membuka kendi air sumur, menuangkan satu baskom penuh air, lalu kembali ke kamar Fitri. Tanpa banyak bicara, air dingin itu disiramkan ke tubuh Fitri yang masih duduk di kasur. Seketika tubuhnya menggigil. Selimut dan baju tidurnya basah kuyup. Nafasnya tercekat karena kaget dan dingin yang luar biasa. Ia tersedak, menahan isak yang mulai pecah. Biar kamu segar. Biar tahu kalau hidup itu butuh disiplin. Jangan manja. Pak Haji meninggalkan kamar dengan langkah ringan, seolah baru saja memberi pelajaran yang sangat mulia. Fitri tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar hebat, rambutnya basah, kasurnya becek. Tapi bukan dingin yang paling menyakitkan, melainkan penghinaan dan kekerasan yang terus mengikis harga dirinya hari demi hari. Ia mengganti baju dengan tangan gemetar. Lalu tanpa sarapan, tanpa sempat menatap cermin, ia langsung ke dapur. Memasak air, menanak nasi, menyiapkan teh. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa di rumah ini, dia bukan istri anak Pak Haji, bukan menantu, tapi seseorang yang tak punya hak, tak punya suara, dan tak punya nilai. Hari itu pula, tubuh Fitri mulai demam lebih parah. Tapi tak ada yang peduli. Bahkan ketika ia batuk-batuk saat menyapu halaman, Pak Haji hanya berteriak dari ruang depan. Kalau sakit, jangan lebay. Biarin aja virusnya keluar lewat keringat. Warga sekitar mulai curiga. Beberapa kali melihat Fitri batuk parah, wajah pucat, dan jalan sempoyongan saat ke warung. Tapi saat ditanya, Fitri selalu menjawab dengan senyum paksa. Saya cuma kecapean, Bu. Nggak apa-apa kok. Senyum itu menyembunyikan ribuan luka. Tapi tidak semua bisa membaca maknanya. Karena citra Pak Haji di luar rumah terlalu kuat. Terlalu suci untuk bisa dicurigai. Malam harinya,
Setelah semua tugas rumah selesai, Fitri duduk di sudut kamar, menatap dinding kosong. Wajahnya sayu. Tangannya menggenggam mushaf kecil pemberian ibunya. Dalam hati ia berbisik, Allah, kalau memang ini takdirku, aku akan jalani. Tapi tolong, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hilang sebelum waktuku. Malam itu, hujan turun deras. Dan untuk pertama kalinya, dalam hati Fitri muncul rasa takut. Bukan takut pada sakit, tapi takut bahwa tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa menyelamatkannya dari rumah yang perlahan membunuhnya dalam diam. Setiap langkah kaki Fitri di dalam rumah itu terasa seperti berjalan di atas bara. Tidak ada sudut yang memberi rasa aman. Tidak ada ruang untuk menghela nafas. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi sangkar sempit penuh teror. Pagi, siang, sore, malam, semua terasa sama. Semua waktu hanya diisi dengan bekerja, diperintah, dibentak, dan dihina. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada cerita. Tak ada kasih. Hanya suara trompet komando dari mulut Pak Haji yang menggema dari balik pintu ruang tamu. Fitri, jemuran kenapa masih basah? Kamu nggak bisa bedain mana angin dan mana hujan. Fitri, mana air wudhu saya? Sudah hampir azan. Kamu nunggu Allah marah dulu. Fitri, sendok makan kemarin kamu taruh di mana? Rumah ini jadi berantakan sejak kamu datang. Bahkan saat Fitri mencoba memperbaiki kesalahannya, tetap ada saja celah yang dipermasalahkan. Ia merasa seperti selalu berada dalam ujian, tapi tanpa jeda, tanpa waktu untuk belajar. Dan yang paling menyakitkan, tak pernah lulus. Setiap kali Faris pulang, Fitri mencoba menunjukkan wajah tenang. Tapi matanya tak bisa bohong. Sorotnya kosong. Kulitnya pucat. Tubuhnya semakin kurus. Faris menyadarinya, tapi memilih tidak peduli. Kamu jangan bawa-bawa masalah rumah ke aku. Aku kerja buat kalian, bukan buat dengar keluhan. Dan seperti biasa, Pak Haji ikut menimpali. Faris, istrimu ini terlalu manja. Kalau kamu terlalu lunak, dia akan naik kepala. Saya ini mendidik, demi kebaikannya sendiri. Fitri hanya menunduk, menggenggam rok panjangnya erat-erat agar tangis tak pecah di hadapan mereka. Karena setiap tangisan dianggap sebagai kelemahan. Dan kelemahan, bagi Pak Haji, adalah dosa besar yang layak dihina. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan rumah tanpa henti. Bangun jam 4 pagi, tidur lewat tengah malam. Semua harus bersih, rapi, sempurna. Jika ada satu sendok yang miring, bisa jadi alasan untuk dibentak. Jika ada debu di sudut jendela, itu cukup untuk memanggil makian. Yang membuat hati Fitri semakin hancur adalah perlakuan Pak Haji yang tak hanya keras, tapi juga suka merendahkan. Saya ini sudah naik haji, sudah pimpin ribuan orang ngaji. Kalau bukan karena kamu sudah menikah sama anak saya, kamu nggak pantas tinggal di rumah ini. Kata-kata itu menjadi racun yang meresap perlahan ke dalam jiwa Fitri. Ia mulai merasa tak berguna, tak layak, bahkan tak pantas hidup. Suatu malam, saat semua lampu sudah padam dan suara jangkrik mengisi udara, Fitri duduk di teras rumah, diam. Matanya menatap bintang, tapi pikirannya jauh, mengembara pada kehidupan yang dulu sempat ia impikan. Kehidupan yang penuh cinta. Tapi kini, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara adzan Isya dari masjid. Dan perlahan, air matanya jatuh. Allah, apakah aku sedang diuji? Atau memang aku sudah dibuang dari rahmat MU? Dalam sepi itu, Fitri bersumpah dalam hati, jika masih diberi kesempatan, ia akan keluar dari rumah ini. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri, sebelum semuanya terlambat. Namun ia tidak tahu, bahwa yang akan datang bukan kesempatan, melainkan cobaan yang lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu langit begitu terik.
Matahari menggantung tinggi, membakar atap rumah Pak Haji Samad. Di dapur kecil yang pengap dan nyaris tanpa sirkulasi, Fitri berdiri dengan tubuh lelah. Keringat membasahi dahinya, sementara tangan kirinya mengaduk sayur lodeh di atas kompor, dan tangan kanan menggenggam garam. Perutnya kosong. Sejak pagi belum makan sepiring pun. Tapi ia tetap memasak, karena Pak Haji ingin makan siang tepat pukul 12. Tak boleh terlambat. Tak boleh keliru. Tak boleh hambar. Ia mencicipi kuah sayur di sendok. Rasanya masih kurang. Maka ia tambahkan sedikit garam, lalu kembali mengaduk. Di kepalanya berputar bayangan. Jangan sampai salah. Jangan sampai Pak Haji marah. Namun saat jam dinding menunjuk angka 12:05, suara Pak Haji menggema dari ruang makan. "Fitri, mana makannya? Kamu pikir saya ini tahan lapar kayak batu?" Fitri buru-buru menyajikan makanan. Tangan gemetar. Nafas terengah. Ia letakkan sepiring nasi, semangkuk sayur, dan segelas air putih di hadapan mertuanya. Lalu berdiri di samping meja, menunggu reaksi. Pak Haji mengambil sesendok kuah, memasukkannya ke mulut dan seketika wajahnya berubah. Alisnya mengerut. Matanya menatap tajam. Lidahnya mengibas seolah menolak rasa itu. "Apa ini? Kamu mau racuni saya? Ini asin banget. Bego kamu ya?" Fitri terkejut. Panik. "Maaf, Pak Haji. Saya tadi sudah cicip. Saya kira..." Belum selesai kalimatnya, Pak Haji bangkit berdiri, membanting sendok ke lantai. Wajahnya merah. Urat lehernya menegang. Ia mendekati Fitri, lalu menuding keras tepat di wajahnya. "Ini bukan cuma soal asin. Ini soal sikap. Kamu itu pembangkang. Malas. Bodoh. Sudah saya bilang berkali-kali, belajar masak yang benar. Tapi kamu ini nggak akan pernah bisa jadi istri sejati." Fitri mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Tapi amarah Pak Haji tak berhenti di situ. Ia membuka lemari, mengeluarkan tambang tua yang biasa dipakai untuk jemur pakaian. Dengan kasar, ia menarik Fitri keluar rumah. "Kalau kamu nggak bisa diatur di dalam, kamu tak pantas tinggal di dalam rumah ini." Dengan tangan yang sudah terbiasa mengikat kambing kurban, Pak Haji melilitkan tambang ke tangan Fitri. Ia mengikat kedua tangannya ke tiang pagar depan rumah. Di bawah panas matahari, di depan mata para tetangga yang hanya bisa melihat dari balik gorden. Biar orang tahu, beginilah istri kalau tidak taat. Biar jadi pelajaran buat semua perempuan yang sok pandai. Fitri tak mampu melawan. Tubuhnya lemas. Matanya menatap jalan kosong di depan rumah. Tapi hatinya lebih kosong lagi. Orang-orang hanya bisa menatap dari kejauhan. Ada yang gelisah. Ada yang memalingkan muka. Ada pula yang hanya bergumam lirih. Kasihan, tapi itu urusan rumah tangga orang. Waktu berlalu pelan. Matahari terus menyengat. Keringat bercucuran dari wajah Fitri. Mulutnya kering. Tangannya kesemutan. Tapi tak ada yang membebaskannya. Sampai akhirnya, sore menjelang. Pak Haji keluar, membuka tali itu, lalu berkata sinis, "Ambil pelajaran. Besok, ulangi kesalahan. Aku akan ikat kamu di pohon depan masjid." Fitri hanya menunduk. Tubuhnya hampir roboh. Tapi hatinya mulai tak bisa menahan rasa yang sudah terlalu lama disimpan. Dalam malam yang sepi, Fitri kembali ke dapur. Mencuci piring dengan tangan penuh bekas ikatan. Lalu duduk di lantai dapur yang dingin. Ia tidak menangis. Karena luka itu sudah terlalu dalam untuk dibasuh hanya dengan air mata. Keesokan harinya, tubuh Fitri masih terasa nyeri. Pergelangan tangannya lebam bekas ikatan kemarin. Tapi pagi tetap datang tanpa iba. Dan rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Dengan perintah, bentakan, dan ancaman. Pak Haji bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Duduk di kursi panjang, menonton berita pagi sambil menyeruput kopi. Di luar,
Beberapa warga mulai lalu lalang. Tapi tak satu pun menyinggung kejadian kemarin. Semua bungkam. Semua memilih diam. Namun bagi Fitri, perasaan malu itu tidak bisa disembunyikan. Setiap langkahnya keluar rumah terasa berat. Saat ia ke warung membeli cabai, beberapa mata menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat berpaling. Beberapa anak kecil berbisik, "Itu yang kemarin diikat di pagar ya?" Fitri menunduk, bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam plastik belanjaan lebih erat. Ia mencoba bertahan. Tapi rasa malu itu merambat ke seluruh tubuh. Ia bukan hanya merasa terluka, tapi juga dipermalukan. Saat kembali ke rumah, ia masuk lewat pintu dapur agar tak melewati ruang depan. Tapi baru saja meletakkan belanjaan, suara Pak Haji menggema dari ruang tamu. "Fitri, sini kamu." Dengan langkah ragu, Fitri berjalan pelan ke arah suara itu. Pak Haji duduk dengan posisi santai, sambil memegang tasbih di tangannya. Wajahnya datar, tanpa emosi. Tapi ucapannya tajam seperti sembilu. "Kamu tahu, kemarin itu belum apa-apa. Kalau kamu masih berani bikin masalah, saya nggak akan ragu mempermalukan kamu lebih parah dari itu. Diikat di tiang listrik depan masjid pun saya berani. Biar semua orang tahu kalau kamu istri pembangkang." Fitri menelan ludah. Lidahnya keluh. Ia ingin berkata bahwa ia hanya manusia biasa. Bisa salah, bisa lelah. Tapi di rumah ini, ia bukan manusia. Ia hanya alat, mesin, yang jika rusak, akan dihukum, bukan diperbaiki. Hari-hari selanjutnya, luka itu tidak hanya membekas di tubuh, tapi juga di hati. Ia tidak lagi tersenyum saat memasak. Tidak lagi bernyanyi pelan saat menyapu. Tidak lagi menatap mata siapapun di sekitar rumah. Pernah, seorang ibu tetangga bernama Bu Suminah datang membawa kue. Saat bertemu di halaman, ia berkata lirih, "Kamu sabar ya, Nak. Mungkin semua ini ada hikmahnya." Fitri hanya tersenyum lemah. Tapi dalam hatinya, ia ingin berteriak. "Sampai kapan aku harus sabar? Sampai tubuhku tak bersisa? Sampai jiwaku mati pelan-pelan?" Malam itu, Fitri duduk sendiri di sudut kamar. Di tangannya ada secari kertas robek dari kalender, dan sebatang pensil kecil. Ia menulis, "Jika besok aku masih bertahan, itu karena Allah. Jika aku menyerah, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah habis." Tulisan itu ia selipkan di balik bantal. Ia tidak tahu, mungkin suatu hari nanti, seseorang akan membacanya. Mungkin suaminya, mungkin orang lain, atau mungkin tak akan pernah ada yang tahu. Tapi malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit tampak gelap, seperti menyimpan sesuatu. Dan memang benar, apa yang terjadi selanjutnya adalah awal dari pembalasan yang tak bisa ditolak siapapun. Suara-suara mulai berbisik di balik pagar dan jendela warga. Bisik yang dulu hanya berupa gumaman simpati, kini berubah menjadi tanda tanya yang makin keras. Apa benar Pak Haji sekejam itu? Warga kampung Karangjati sudah lama menaruh hormat pada Pak Haji Samad. Lelaki sepuh yang saban Jumat berdiri di mimbar masjid, berbicara tentang sabar, ikhlas, dan keutamaan memuliakan perempuan. Di setiap ceramahnya, kata-kata mengalir bak air suci. Tapi perlahan, air itu berubah menjadi kabut tebal, karena sikapnya di balik pintu rumah mulai tercium. Mulai dari ibu-ibu yang melihat Fitri menangis sambil berjalan pulang dari warung. Lalu anak-anak yang diam-diam bercerita kepada orang tuanya bahwa mereka melihat Bu Fitri diikat kayak orang jahat. Ditambah lagi, beberapa warga yang mendengar suara bentakan dari dalam rumah Pak Haji, terutama saat pagi-pagi buta. Tapi tetap saja, tak ada satupun yang berani bertindak langsung. Nama besar Pak Haji adalah tembok tinggi yang sulit digoyahkan. Semua seolah takut, khawatir dituduh memfitnah tokoh agama. Bahkan ketika beberapa ibu-ibu mulai merasa tidak nyaman, mereka hanya saling bertukar pandang, tanpa suara. Di balik itu semua,
Fitri hidup dalam dua dunia. Di luar, ia berpura-pura tersenyum. Menjawab ramah saat ditanya. Menerima tamu arisan yang datang ke rumah dengan suguhan dan teh panas, walau tangannya gemetar saat menuangkan air. Namun di dalam, hatinya semakin retak. Setiap malam, ia tidur dengan jendela tertutup, bukan karena takut maling, tapi karena takut orang melihat betapa kosongnya jiwanya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Yayan, pengurus masjid muda yang baru pulang dari pesantren, datang berkunjung untuk mengantarkan undangan pengajian. Saat hendak menyerahkan undangan ke rumah Pak Haji, Yayan tak sengaja melihat Fitri sedang membersihkan lantai depan dengan tangan yang penuh luka. Ia sempat berhenti, lalu bertanya pelan, "Bu Fitri, itu tangan kenapa?" Fitri terkejut, lalu buru-buru menyembunyikan tangannya di balik kain. "Nggak apa-apa, Mas. Luka kecil. Tadi keiris pisau." Yayan mengangguk, tapi tatapannya tak lepas dari wajah Fitri yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Kusam, lesu, dan kehilangan cahaya. Sepulang dari situ, Yayan tak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Dan malam itu, ia menulis status di grup WhatsApp remaja masjid. Kadang, orang yang paling sering bicara tentang surga, bisa jadi sedang menciptakan neraka di rumahnya sendiri. Tak menyebut nama, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai mengaitkan. Sebagian hanya membaca lalu diam. Tapi ada juga yang mulai mengirim pesan pribadi. "Kamu ngomongin siapa, Yan?" Dan sebagian lagi hanya membaca, lalu gelisah. Kabar-kabar kecil itu seperti serpihan kaca. Tajam, menyebar pelan, tapi cukup membuat citra yang selama ini kokoh, mulai retak dari dalam. Sementara itu, Pak Haji tetap berdiri di mimbar masjid. Suaranya lantang, penuh semangat. Wanita itu adalah mutiara. Maka lindungi dan muliakan mereka, sebagaimana Nabi memuliakan istrinya. Di bangku belakang, beberapa jamaah hanya menunduk. Ada yang memejamkan mata. Ada yang mengepalkan tangan. Bukan karena tak setuju, tapi karena tahu, kalimat itu tak sejalan dengan kenyataan di rumah Pak Haji sendiri. Dan di rumah itu, Fitri mendengar suara ceramah dari pengeras masjid. Ia duduk sendiri di dapur. Matanya menatap jendela. Allah, mereka mulai tahu. Tapi apakah mereka akan menolongku? Atau hanya diam, seperti sebelumnya? Malam itu, angin bertiup lebih dingin. Langit mendung. Dan sapi jantan di kandang belakang masjid mulai gelisah, menghentakkan kakinya pada tanah. Sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang tak bisa lagi ditahan. Akhir pekan itu, Faris akhirnya pulang. Mobil sewaan yang ia bawa berhenti di depan rumah menjelang maghrib. Suara mesinnya memecah keheningan sore. Seperti biasa, ia turun tanpa senyum, langsung membawa tas masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat lelah, tapi dingin. Matanya enggan menatap siapapun. Fitri yang sedang mencuci piring di dapur buru-buru mengeringkan tangannya dan menghampiri. "Mas Faris, sudah pulang? Mau saya siapkan air mandi dulu?" Faris hanya mengangguk kecil. Jawabannya datar. Seolah bertemu istrinya bukan lagi momen yang ia rindukan, melainkan kewajiban sesaat sebelum kembali tenggelam dalam rutinitas kota. Saat malam mulai turun dan rumah kembali tenang, Fitri memberanikan diri untuk bicara. Duduk di tepi ranjang, ia menunduk, menyusun kalimat baik-baik. Tapi suaranya tetap gemetar, seperti selalu siap dipatahkan. "Mas, aku minta waktu sebentar. Aku ingin cerita tentang yang terjadi di sini." Faris menatap sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. "Nanti aja, aku capek." "Mas, ini penting. Aku..." Fitri menelan ludah, lalu lanjut. "Aku kemarin diikat Pak Haji di depan rumah. Cuma karena masakan asin. Aku benar-benar nggak kuat lagi. Aku takut. Mas, aku malu, sakit, dan sendirian di rumah ini." Faris akhirnya menurunkan ponselnya. Ia menatap Fitri dengan sorot tajam,
Bukan karena empati, tapi kesal. Kamu ngadu. Pit? Kamu pikir ayah salah? Kamu itu istri. Kamu harus belajar. Bukan malah jadi korban di setiap masalah. Fitri terdiam. Wajahnya memucat. Ia berharap Faris akan memeluknya, membela, menegur ayahnya. Tapi semua itu tidak terjadi. Justru suaminya sendiri yang membungkam luka yang sudah menganga. Jangan lebay. Ayah mungkin keras, tapi niatnya baik. Kamu aja yang terlalu sensitif. Dan tolong ya, jangan bawa-bawa aib rumah tangga ke orang lain. Aku gak mau nama keluarga ini jelek gara-gara kamu. Fitri ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa dirinya bukan robot. Bahwa dirinya juga manusia. Tapi bibirnya keluh. Lidahnya membeku. Suaranya tercekat. Faris bangkit dari ranjang. Meninggalkan Fitri sendirian. Besok pagi aku balik lagi ke kota. Jangan bikin masalah. Cukup jadi istri yang nurut. Pintu kamar tertutup. Dan malam itu, Fitri merasa seperti dikubur hidup-hidup. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke bantal yang sudah basah berkali-kali sebelumnya. Tapi tak satupun suara di rumah itu yang datang menenangkannya. Besok paginya, Faris benar-benar pergi. Ia pamit kepada ayahnya, lalu masuk mobil dan melaju tanpa menoleh ke belakang. Di dapur, Fitri berdiri menatap jendela. Matanya kosong. Di tangannya masih tergenggam handuk kecil basah yang tadi ia siapkan untuk suaminya. Tapi handuk itu tak pernah disentuh. Dan untuk pertama kalinya, dalam hatinya muncul satu kalimat yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin aku memang tidak dicintai oleh siapapun di rumah ini. Di luar, langit mulai mendung. Angin berhembus membawa bau tanah basah. Kandang sapi di belakang masjid berguncang pelan. Nafas sapi jantan terdengar berat. Tak tenang. Sesuatu sedang mendekat. Dan rumah itu tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara begitu berat. Bukan karena hujan semalam, tapi karena beban di dada Fitri sudah mencapai batas. Semalaman ia tak tidur. Duduk bersandar di sudut kamar, menggenggam dompet kecil warisan ibunya. Dompet itu kosong. Isinya hanya foto lama, kartu keluarga, dan selembar uang 2000-an yang sudah lusuh. Matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. Di kepalanya hanya ada satu kata yang berputar-putar. Pergi. Sudah cukup. Sudah terlalu lama. Terlalu sakit. Dan jika ia tetap bertahan, bukan hanya tubuhnya yang akan hancur, tapi juga jiwanya. Namun pergi dari rumah Pak Haji bukan perkara mudah. Di rumah itu, semua dikendalikan. Bahkan dompet milik Faris pun disimpan oleh ayahnya. Tidak ada akses uang. Tidak ada kendaraan. Bahkan untuk keluar rumah lebih dari 10 menit, harus lapor. Fitri menimbang semuanya. Ia ingat kampung halamannya. Rumah orang tuanya yang kecil tapi hangat. Ia ingin pulang. Tapi bagaimana? Dengan apa? Tanpa uang, tanpa tumpangan, dan tanpa keberanian? Saat sedang menyapu halaman belakang, ia memberanikan diri berbicara pelan kepada Pak Haji yang sedang menyiram tanaman. Pak Haji, bolehkah saya pulang ke rumah orang tua saya sebentar? Hanya 2 hari. Saya rindu ibu saya. Pak Haji menoleh cepat, matanya menyipit. Rindu? Kamu pikir ini tempat persinggahan? Ini rumah suamimu. Tempatmu wajib taat. Rindu orang tua itu bisa kamu ganti dengan sholat. Bukan kabur. Fitri menggigit bibir. Menahan isak. Ia tak ingin menjawab. Karena setiap jawaban hanya akan berujung pada makian. Pak Haji meletakkan gayungnya dengan keras. Lalu berkata pelan tapi mengancam. Jangan pernah berpikir keluar dari rumah ini tanpa izin saya. Kalau kamu nekat, jangan salahkan saya kalau seluruh kampung tahu kamu perempuan durhaka. Kalimat itu seperti belenggu yang melilit Fitri lebih erat dari tali manapun. Ia mundur perlahan, lalu masuk ke dalam rumah dengan napas tercekat. Sore harinya,
Fitri memberanikan diri menghubungi Faris lewat ponsel. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Tapi panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga tidak. Lalu saat mencoba yang ketiga kali, suara Faris akhirnya terdengar. Apalagi, Pit. Mas, aku nggak kuat. Aku ingin pulang sebentar ke rumah ibu. Biar hanya 2 hari saja. Aku mohon. Namun jawabannya seperti cambuk di punggung. Kamu itu kok selalu drama sih? Hidup itu nggak harus bahagia terus. Nggak ada yang sempurna. Kamu istri. Tugasmu di sini. Selesai. Nggak usah aneh-aneh. Klik. Telepon ditutup. Fitri menatap layar kosong di ponsel. Dadanya sesak. Matanya perih. Sekujur tubuhnya seakan dililit rasa tak berguna. Malam itu, ia kembali menulis. Kali ini disobekkan buku catatan bekas belanja. Jika esok aku tidak lagi ada di rumah ini, jangan cari aku. Aku bukan lari dari kewajiban, tapi lari dari penyiksaan. Aku bukan perempuan durhaka. Aku hanya ingin diselamatkan. Lalu ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di dalam laci pakaian. Bukan untuk ditinggalkan, tapi sebagai pertanda. Jika kelak ia berhasil pergi, mungkin akan ada seseorang yang membaca dan mengerti. Namun yang tidak ia tahu, bahwa rencananya belum sempat dijalankan. Karena balasan Allah sudah dekat. Dan ketika balasan itu datang, tak satu pun pintu dapat menahannya. Malam itu, dari kejauhan, terdengar lenguhan sapi jantan di kandang masjid. Nafasnya tak biasa. Goresan di tanah mulai tampak di bawah kakinya. Dan saat fajar menyingsing keesokan hari, hari itu akan menjadi awal dari kehancuran yang tak bisa dihentikan siapapun. Hari Jumat itu dimulai seperti biasa. Udara masih lembab sisa hujan malam. Daun-daun pohon di pekarangan rumah Pak Haji masih meneteskan embun. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasa di udara, di langit, dan di dada Fitri. Pagi itu, Pak Haji tampak lebih bersemangat. Ia mengenakan jubah putih panjang, peci bersih, dan parfum wangi yang menyengat. Warga tahu, hari ini giliran Pak Haji mengisi khutbah Jumat di masjid kampung. Sebuah kehormatan besar. Suara azannya dinanti. Ceramahnya selalu ditunggu. Banyak yang menganggap, mendengarkan khutbah Pak Haji seakan menyentuh surga. Fitri menyeduhkan teh untuknya seperti biasa. Tangan gemetar. Wajah tanpa ekspresi. Pak Haji duduk dengan tenang, menyeruput tehnya. Hari ini saya bicarakan soal perempuan, katanya sambil tersenyum. Perempuan yang baik adalah yang taat, yang sabar, yang gak banyak bicara, dan tahu diri. Kalimat itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu untuk Fitri. Untuk menusuk tanpa harus berteriak. Setelah mandi dan bersiap, Pak Haji berangkat ke masjid. Fitri mengantar sampai teras, menunduk dalam. Ia tahu, dia tidak akan ikut ke masjid seperti ibu-ibu lainnya. Ia tahu, Pak Haji tak mengizinkannya keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Saat Pak Haji pergi, suasana rumah menjadi senyap. Tapi hati Fitri gelisah. Nafasnya berat. Tangannya tak bisa diam. Ia merasa sesuatu akan terjadi, tapi tak tahu apa. Di masjid, warga sudah berkumpul. Barisan rapi mengisi saf. Anak-anak muda duduk di belakang, dan Pak Haji naik ke atas mimbar dengan wajah tenang dan senyum khasnya. Wahai jemaah sekalian. Suaranya menggema dari pengeras masjid, sampai ke sudut rumah-rumah warga, termasuk ke dapur rumahnya sendiri, tempat Fitri duduk bersila mendengarkan dari kejauhan. Sesungguhnya, perempuan adalah ujian. Maka siapa yang mampu mendidiknya, akan mendapatkan pahala. Tapi siapa yang lalai, akan mendapat murka Allah. Maka jangan sayangi istrimu melebihi kasihmu pada kebenaran. Di balik mimbar, sapi jantan yang dikandangkan di belakang masjid, sapi milik sumbangan kurban dari warga kota, mulai meronta.
Beberapa pemuda masjid yang sedang menjaga menyadari, sapi itu mulai gelisah sejak pagi. Tapi kini, tingkahnya makin liar. Nafasnya memburu. Tali tambangnya ditarik kuat-kuat hingga tiangnya bergoyang. Saat khutbah mulai masuk ke bagian inti, tali tambang itu putus. Dalam sekejap, sapi jantan itu melesat dari kandang. Mengamuk. Lari ke arah suara pengeras masjid. Beberapa anak muda berteriak. Jamaah yang sedang duduk mulai panik. Dan dalam hitungan detik, bruaak. Sapi itu menabrak sisi mimbar dengan kepala kerasnya. Pak Haji yang sedang bicara terpental jatuh ke lantai masjid. Mikrofon jatuh. Jamaah panik. Suara teriakan terdengar dari segala arah. Pak Haji merangkak, mencoba bangun. Tapi sapi itu menyeruduk lagi, tepat ke arah dada. Lalu menginjak. Mengguncang tubuh renta itu seperti kain lep yang dibanting ke tanah. Suasana masjid berubah menjadi jeritan. Darah mulai terlihat. Anak-anak berlari keluar. Para lelaki mencoba menghalau sapi dengan kayu dan tongkat, tapi terlambat. Dalam hitungan menit, tubuh Pak Haji tergeletak tak bergerak. Pakaian putihnya robek, wajahnya lebam, dadanya remuk. Di rumah, Fitri mendengar suara pengeras masjid yang tiba-tiba mati. Lalu digantikan dengan suara teriakan orang-orang. Ia bangkit berdiri, mendekat ke jendela. Hatinya bergetar. Napasnya tercekat. Beberapa warga berlari ke arah rumah. Fitri, Fitri, cepat ke masjid. Pak Haji, Pak Haji diseruduk sapi. Wajah Fitri memucat. Tapi bukan karena panik. Melainkan karena, ia tahu, inilah jawaban dari langit. Inilah saatnya. Saat Allah menunjukkan bahwa tidak ada topeng yang bisa menutupi kebusukan, terlalu lama. Dan hari itu, seluruh warga menyaksikan. Orang yang setiap minggu berceramah tentang kelembutan hati, mati dalam keadaan mengenaskan, di bawah injakan makhluk yang tak punya dosa. Masjid berubah menjadi lautan kepanikan. Sapi jantan besar berwarna coklat tua itu meringkik keras, membanting kepalanya ke arah dinding, membuat beberapa kayu mimbar patah berantakan. Tali tambang yang tadinya mengikat lehernya kini hanya menggantung kusut di salah satu kaki. Nafasnya memburu, matanya merah, liar, buas, tak terhentikan. Warga berhamburan. Anak-anak digendong buru-buru oleh ibunya. Beberapa lelaki berusaha melindungi para jemaah lansia yang sulit bergerak. Ada yang berteriak meminta tali tambang baru, ada yang lari keluar pagar masjid sambil menggandeng sepatu yang lepas. Di tengah semua kekacauan itu, tubuh Pak Haji sama tergeletak diam. Jubah putihnya sudah berlumur tanah dan darah. Wajahnya tak lagi utuh. Sapi itu menyeruduk tepat di bagian dada, mematahkan tulang rusuk dan menghantam kepalanya hingga robek. Tidak ada jeritan dari mulut Pak Haji. Hanya suara tubuhnya membentur lantai. Keras. Lalu, hening. Yayan, pemuda masjid yang melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, menahan napas. Ia tak bisa bergerak. Di dalam hatinya, ia seperti menyaksikan keadilan Allah turun tanpa peringatan. Di atas mimbar, tempat Pak Haji selama ini menyebar nasihat, hari ini menjadi panggung dari pembalasan yang tidak pernah diminta siapapun, tapi pantas untuk diterima. Sementara itu, sapi itu masih mengamuk. Dua orang remaja masjid mencoba memancingnya keluar dari masjid dengan daun pisang dan terpal. Tapi hewan itu seperti kehilangan kendali. Ia bukan hanya marah, ia seperti sedang mencari sesuatu untuk dihancurkan. Baru setelah beberapa menit yang panjang, seorang lelaki tua berhasil menenangkan sapi dengan lantunan ayat suci dan gerakan lambat. Sapi itu terhenti, menunduk, lalu berjalan pelan ke arah luar masjid. Nafasnya masih berat, tapi langkahnya tak lagi menggila. Suasana masjid sunyi. Semua mata tertuju pada tubuh Pak Haji yang tergeletak mengenaskan di tengah ruangan. Beberapa warga mulai menangis. Tapi sebagian besar hanya diam, antara syok dan bingung. Yayan maju perlahan. Dengan tangan gemetar,
Ia menutupi wajah Pak Haji dengan sajadah yang jatuh dari mimbar. Tak lama kemudian, ambulans dari puskesmas datang. Jenazah dibawa dengan cepat. Tapi bisik-bisik mulai terdengar di antara warga yang berkumpul di halaman masjid. Tadi pagi sapi itu tenang. Kenapa tiba-tiba ngamuk gitu? Katanya sejak pagi matanya merah, seperti ketakutan. Apa jangan-jangan ini azab, ya? Kata-kata itu melayang-layang di udara. Tak ada yang mengiyakan. Tak ada yang membantah. Tapi semua merasakannya. Ada getar ketakutan yang sulit dijelaskan. Dan di rumah Pak Haji, Fitri hanya berdiri membisu di balik pintu. Ia tak menangis. Tak tersenyum. Hanya menatap kosong ke arah jalan desa. Tempat ambulans barusan melintas. Bu Suminah, tetangga depan rumah, masuk ke halaman dengan wajah pucat. Fitri. Innalillahi. Bapakmu itu. Fitri menatapnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya tahu, Bu. Lalu ia masuk kembali ke dalam rumah. Duduk di sudut dapur. Menatap satu cangkir teh dingin yang belum disentuh Pak Haji pagi tadi. Dan untuk pertama kalinya, di rumah itu, ada keheningan yang terasa seperti keadilan. Hari itu, kampung Karangjati tenggelam dalam bayang-bayang duka, setidaknya di permukaan. Warga berbondong-bondong datang ke rumah duka. Jenazah Pak Haji Samad dibaringkan di ruang tamu, diselimuti kain putih. Wajahnya sudah ditutup rapat karena luka yang tak layak diperlihatkan. Beberapa tokoh agama dan aparat desa datang melayat. Ada yang menangis lirih. Ada yang sibuk membaca Yasin. Tapi ada pula yang hanya diam, menunduk, dengan hati yang penuh tanya. Di luar rumah, warga berkumpul di bawah tenda darurat. Mereka tidak hanya datang untuk berbelasungkawa, tapi juga karena rasa penasaran yang membara. Sosok Pak Haji yang selama ini diagungkan sebagai panutan, kini terbaring tak bernyawa karena diseruduk sapi kurban, saat sedang menyampaikan khutbah Jumat. Meninggal di masjid mungkin terdengar mulia bagi sebagian orang. Tapi mereka yang melihat dengan mata kepala sendiri tahu, kematiannya jauh dari kata mulia. Tubuhnya remuk, wajahnya hancur. Darah membasahi lantai tempatnya biasa berdiri dengan jubah putih, menyuarakan kata-kata tentang kesabaran dan kasih sayang. Dan itulah yang membuat warga mulai berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi selama ini di rumah Pak Haji? Di antara kerumunan pelayat, beberapa ibu-ibu mulai membicarakan sesuatu yang selama ini hanya mereka bisikan dalam hati. Aku pernah lihat Fitri mukanya biru, kayak habis ditampar. Waktu itu dia diikat. Bu, saya lihat sendiri, tapi saya takut ngomong. Pak Haji tuh galak banget, Bu. Tapi di luar sok bijak. Suara-suara itu makin banyak, makin nyaring. Seperti air yang dulu dibendung, kini mulai membanjiri desa. Sementara itu, Fitri duduk di kamar belakang. Tak banyak yang menyapanya. Ia tak ikut menyambut tamu. Ia juga tak diminta bicara. Bahkan saat jenazah Pak Haji diangkat untuk dibawa ke pemakaman, tak ada yang mengajak Fitri mendampingi. Dan Fitri tak merasa kehilangan. Ia hanya berdiri di balik jendela, menatap ambulans yang perlahan menjauh. Hatinya kosong. Tapi bukan karena duka, melainkan karena selama ini ia sudah kehilangan terlalu banyak. Hingga saat kematian itu datang, ia hanya merasa lega. Saat malam tiba dan rumah mulai sepi, beberapa orang mulai berani bicara dengan lebih jelas. Yayan, pemuda masjid yang menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan mata sendiri, bicara kepada Pak Lurah dan tokoh kampung. Saya tahu ini berat, tapi saya juga tahu Allah tidak pernah salah. Kejadian kemarin bukan kebetulan, bukan sekadar insiden. Kita semua harus jujur bahwa di balik kemuliaan yang terlihat, ada luka yang disembunyikan. Pak Lurah mengangguk perlahan, wajahnya gelap. Ia sadar, kampung ini selama ini terlalu terbuai oleh topeng. Dan saat malam semakin larut, sebuah percakapan tersebar luas dari mulut ke mulut. Tahu nggak, katanya Fitri dulu pernah minta pulang ke rumah orang tuanya, tapi dilarang. Iya,
Dan katanya, dia pernah disiram air dingin saat sakit. Hanya karena telat bangun. Saya dengar, Fitri pernah dituduh masak asin lalu diikat di depan rumah. Warga yang lihat cuma pura-pura buta. Setiap kalimat itu adalah pukulan bagi wajah-wajah yang dulu diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kampung itu benar-benar hening. Bukan karena sedang berduka, tapi karena sedang merenung. Merenungi dosa kolektif yang tak diucapkan. Diam saat ada yang dizalimi. Sementara itu, Fitri menatap langit malam dari balik tirai. Tak ada air mata. Tak ada senyuman. Hanya keheningan. Dan satu bisikan lirih dari bibirnya. Allah, kau tidak pernah tidur. Kau melihat. Kau mendengar. Dan kini aku tahu. Kau membalas dengan cara yang tak disangka. Hari-hari setelah kematian Pak Haji Samad, suasana di kampung Karangjati tak lagi sama. Masjid yang dulu dipenuhi jamaah setiap Jumat kini terasa lebih sepi. Ceramah-ceramah yang biasa membanjiri pengeras suara masjid digantikan dengan bacaan surah-surah pendek yang menenangkan, tanpa suara tinggi, tanpa nada menggurui. Rumah Pak Haji pun berubah. Sepeninggal sang tuan rumah, keluarga itu terpecah. Faris, yang semula selalu membela ayahnya mati-matian, kini pulang dengan kepala tertunduk. Saat ia tiba di rumah beberapa hari setelah kejadian, ia menemukan istrinya bukan lagi wanita yang ia tinggal dalam ketakutan. Fitri sudah tak menangis. Sudah tak gemetar. Sudah tak memohon. Ia duduk dengan tenang di ruang tengah, menatap Faris yang menurunkan koper dengan wajah penuh penyesalan. Tapi tidak ada pelukan. Tidak ada kehangatan. Maaf, Fitri. Aku baru sadar. Selama ini aku salah. Aku diam. Padahal kamu butuh aku. Fitri hanya tersenyum tipis. Kamu tahu, Mas, diam itu juga bentuk kekerasan. Bahkan lebih tajam dari pukulan. Faris tertunduk. Tapi Fitri tak melanjutkan. Ia bangkit. Membawa satu tas kecil berisi pakaian dan beberapa buku catatan. Tak banyak barang yang ia bawa. Karena sejak dulu, ia memang tak pernah memiliki apa-apa di rumah itu, kecuali luka. Saat Fitri melangkah keluar rumah, beberapa warga menatap dari kejauhan. Tapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Tidak lagi penuh bisik dan curiga. Kini tatapan itu penuh haru, penuh rasa bersalah. Bu Suminah datang menghampiri, memeluk Fitri erat-erat, tanpa kata. Maafkan kami, Nak, kami semua terlambat membelamu. Fitri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena luka, melainkan karena lega. Luka itu memang tak akan hilang. Tapi kini, ia tak lagi sendirian. Di depan pagar, Yayan sudah menunggu dengan motor. Ia bersedia mengantar Fitri pulang ke kampung halamannya. Ke rumah ibunya. Tempat yang dulu ia tinggalkan dengan harapan. Dan kini kembali dengan luka yang nyaris membunuh jiwanya. Sebelum naik ke motor, Fitri memandang ke arah rumah besar itu sekali lagi. Rumah yang dulu ia kira akan menjadi istana, ternyata hanya penjara panjang tanpa jeruji. Allah, terima kasih. Kau tidak biarkan aku mati di tempat yang salah. Dan saat motor itu melaju meninggalkan gang sempit kampung, angin berhembus pelan. Menyapu daun-daun tua yang gugur dari pohon mangga di depan rumah Pak Haji. Sementara di masjid, suara muazin terdengar lembut, memanggil umat untuk sholat. Suara itu menggema, menandakan bahwa kehidupan terus berjalan, walau satu persatu topeng mulai jatuh. Kisah Fitri bukan hanya tentang azab, tapi tentang bangkitnya harga diri. Tentang keadilan yang datang tanpa perlu dibalas dengan dendam. Tentang keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran pada waktunya. Dan waktu itu telah datang.